Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal kiram, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari sesi yang pertama, yakni najis-najis hati itu secara garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah najis syirik. Nah, ini yang kita bahas tadi. Dan ini merupakan penghalang terbesar untuk masuknya ilmu dan pemahaman dan kebenaran ke dalam sebuah hati. Karena itu perkara yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin mempelajari ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang pertama adalah harus dia bersihkan hatinya dari najis syirik ini. Maka dia harus bertaubat dan meninggalkan perbuatan syirik, dan tidak lagi meyakini keyakinan-keyakinan yang mengandung unsur syirik ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan contoh-contohnya. Meyakini jimat, apapun namanya, jimat pelariskah, jimat tangkap pelasikkah, maka ini harus kita tinggalkan dan tidak boleh kita meyakini, karena yang melindungi adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak perlu kita serahkan anak kita kepada benda yang tidak sanggup melindungi. Kan begitu, Pak? Kok dipakaikan anak ketek itu jimat tangkap pelasik supaya terlindungi, kan itu? Betulkah jimat itu mampu melindungi? Kita pakai logika yang sehat. Ternyata jimat itulah yang butuh perlindungan, bukan dia yang melindungi. Apa buktinya? Jimat itu butuh perlindungan. Ditungkuihnya jo timah putih. Enak. Dibungkus je kain hitam supaya tidak rusak. Lalu bagaimana dia akan melindungi anak kita, diri kita, keluarga kita? Karena biasanya yang mampu melindungi, dia telah mampu melindungi dirinya pula dan tidak butuh kepada perlindungan. Ternyata jimat itu tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia mampu melindungi diri kita, diri anak kita, keluarga kita? Bapak ibu ambil panokok atau penokok, tokok jimat tadi, bisakah dia mengelak? Tidak bisa dia mengelak. Kok bisa dia mengelak? Dia apa itu, Bapak? You bisa tuh dijadikan satpam. Diambil bensin, disiramnya, dibakar, bisa tak dia mengelak? Tidak bisa. Tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lu bahak wak bisa yakinnya melindungi anak wak? Kan lucu dah, Pak tuh. Padahal yang sebaik-baik yang memberikan perlindungan siapa? Allah. Itulah ucapan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, ke dalam kobaran api. Apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah saja sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik penjaga. Tawakal kepada Allah. Karena siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan perlindungan. Allah sebutkan dalam surat Tolak pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Di antara yang Allah sebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia yang menjaminnya. Siapa yang menjamin? Allah. Maka tawakal saja kepada Allah. Tidak perlu kita barek-barekan anak kita dengan menggantung-gantung jimat tangkap pelasik. Tidak perlu. Dan tidak perlu mendatangi dukun untuk melindungi anak kita. Karena di dalam Islam telah cukup semua yang kita butuhkan. Tahukah Bapak, apa doa perlindungan yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada cucunya Hasan dan Husain? Iko pululah doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim kepada 2 orang anaknya, Ismail dan Ishak. Tahukah kita tuh? Tidak tahu kita tuh. Karena terlalu lama tidak mempelajari hadis-hadis Nabi. Ternyata disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi membacakan doa perlindungan kepada
kedua orang cucunya Hasan dan Husain. Sebagaimana Nabi Ibrahim membacakan untuk kedua anaknya Ismail dan Ishak. Apa yang beliau baca? U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah yang tidak mampu dikalahkan oleh siapapun. Min kulli syaitan, dari kejahatan segala syaitan. Wahamah, dan dari kejahatan segala yang beracun, yang berbisa. Apakah kalajengking, apakah ular namanya. Wa min kulli ainil lamah, dan dari setiap pandangan mata yang jahat. Itu pelasik tadi.